kapanpun kalian tonton video ini. Harapan Bapak kalian sehat-sehat. Ingat, stay di rumah, jangan pernah keluar rumah, oke? Mencintai sesama, mencintai negara Indonesia, buktikan kita tidak akan pernah keluar dari rumah. Nah, hari ini kita lanjut pelajaran kita ya. Nanti setelah Bapak tonton akan Bapak kirim tugasmu, kerjakan, kirimkan melalui Google Classroom yang sudah Bapak buat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kalor. Karena daripada suhu yang telah kita pelajari di kelas, dan akan cepat selesai dengan musibah ini ya, supaya kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Nah, hari ini kita lanjut pelajaran kita berbicara tentang kalor. Sebenarnya itu lanjutan masih berbicara tentang ada hubungannya dengan suhu. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa itu yang disebut dengan kalor? Ya, kalor. Jadi kalau ditanya apa itu kalor, itu adalah energi. Nah, apa satuan energi kemarin? Satuan energi itu adalah joule. Nah, bisa kilojoule. Ya, kilojoule, hektojoule, dekajoule. Nah, dengan 1 kilojoule itu adalah 1000 joule. Ada 3 pembahasan kalor ini yang akan kita bahas. Pertama, kalor itu berfungsi untuk menaikkan suhu. Nah, kalor itu berfungsi untuk menaikkan suhu. Ya, kalor itu disimbolkan dengan Q, satuannya joule, bisa kilojoule, bisa juga nanti kalori ya, bisa juga nanti kalori, bisa kilokalori, nanti kita lihat konstanta. Q itu menaikkan suhu, atau Q juga bisa berfungsi untuk melembutkan. Nah, jadi kalau ada es batu kamu ambil dari kulkas, sebentar lagi mencair, itu proses melembutkan. Yang ketiga, Q itu nanti berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Nah, melembutkan itu mengubah padat menjadi cair. Nah, jadi yang akan kita cari berapa energi yang dibutuhkan. Berapa energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 20 menjadi 30. Dan itu tergantung zatnya apa. Nah, tergantung zatnya apa ya. Jadi akan berbeda meskipun masanya misalnya sama-sama 1 kilo, es 1 kilo, air 1 kilo, suhunya kamu naikkan dengan kenaikan suhu yang sama, Q-nya itu tidak sama, itu berbeda. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama, untuk menaikkan suhu itu sendiri, ya, Q untuk menaikkan suhu itu, ya, contohnya ada air, ya, kita contohkan ada air. Massa air ini misalnya 2 kg, dengan suhu awalnya itu misalnya 10 derajat Celcius. Kami ingin naikkan suhunya menjadi 20 derajat Celcius. Nah, yang 10 sampai 20 itu disebut kenaikan suhu dengan simbol delta T. Delta T ini dicari dengan akhir kurang awal, atau Bapak sebutkan T2 kurang T1. Nah, tapi tergantung. Contoh, tergantung apa? Maksudnya begini. Kalau air dengan es itu berbeda. Ada disebut dengan kalor jenis. Kalor jenis itu disimbolkan dengan C kecil. Kalor jenis, ya, tergantung kepada jenisnya. Kalor jenisnya. Apa yang dimaksud dengan kalor jenis? Kalor jenis itu adalah energi, tapi didengar aja ya, energi yang dibutuhkan oleh zat itu yang massanya 1 kg untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Itu, ingat sekali lagi, energi yang dibutuhkan oleh suatu zat yang massanya 1 kilo, suhunya naik 1 derajat Celcius. Paham ya? Massanya 1 kilo, suhunya naik 1 derajat Celcius. Ini nanti kebanyakan udah konstanta nih, udah ketetapan. Jadi kamu tidak perlu mencari. Contohnya, kalor jenis air
itu bernilai 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kalau ditanya, kalau ada air masanya 1 kilo, ingin kamu naikkan suhunya 1 derajat, berapa kalori yang dibutuhkan? 4.200 joule. Itu berapa energi yang dibutuhkan? 4.200 joule. Kalau ada es yang masanya 1 kilo, berapa energi yang kamu butuhkan untuk menaikkan suhunya 1 derajat? Itu 2.100 joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya, lalu berapa? Kalau ada airnya 2 kilo, 3 kilo, ini kan untuk 1 kilo. Bagaimana kalau ada 2 kilo, 3 kilo? Bagaimana kalau suhunya yang ingin kamu naikkan itu sebesar 20 derajat Celcius? Maka kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya dicari dengan massa kali kalori jenis yang tadi, kemudian kalikan perubahan suhunya. Misalnya diketahui misalnya massa airnya adalah 2 kg. Suhu pertamanya 10 derajat Celcius sampai mendidih artinya 100 derajat Celcius. Ingat C-nya tadi kalau 1 kilo, C-nya tadi adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka Q-nya itu sama dengan M kali C kali delta T. M-nya berapa? 2 kg. C-nya berapa? 4.200 joule kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Ini kurangkan 90 derajat Celcius. Nanti silahkan dikalikan berapa. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Jadi berbeda nanti bagaimana kalau misalnya ada es. Nah, misalnya diketahui yang kedua, bagaimana kalau misalnya ada es. Masanya misalnya 1 kilo nih, 1 kilogram. Dari suhu pertamanya minus 5 derajat Celcius, kamu naikkan suhunya misalnya akhirnya sampai 0 derajat Celcius ya. Jadi es itu di bawah 0 ya namanya, sampai dia. Kemudian C-nya ini kamu ingat, CS-nya berapa? 2.100 joule per kilogram derajat Celcius. Maka kalau ada, jangan 1 kilo ya. Misalnya kalau ada misalnya 2 kilo juga, maka tinggal kamu masukkan. Maka Q-nya sama dengan MC delta T. Silahkan ya. Nanti kalau ada soal-soal yang Bapak kirim, kamu lihat dia mengalami kenaikan suhu, silahkan pakai dengan cara seperti ini. Yang kedua, kalau untuk meleburkan, ingat cipoknya atau ciri pokoknya. Cipok ya, ciri pokok. Ciri pokoknya kalau dia meleburkan, ya, ingat, kalau dia meleburkan, dia tidak mengalami kenaikan suhu. Itu aja kata kuncinya. Tidak mengalami kenaikan suhu. Jadi fungsinya ya hanya merubah wujudnya saja. Jadi tadi dari padat menjadi cair, itu meleburkan. Dan tidak akan mengalami kenaikan suhu. Jadi kalau misalnya di grafik itu bisa Bapak gambarkan ya, grafik itu. Ya, saya contohkan es ya. Esnya yang di bawah suhu minus 5 misalnya, ini 0 sampai 100 ya. Nih sampai 100 ya, biar terlihat perbedaannya. Jadi pertama waktu kamu ambil esnya, dia keluar dari kulkas, kamu berikan kalor itu energi panas boleh ya. Kena sinar matahari, suhunya naik. Dia mengalami proses nih dari 0 dulu. Udah semuanya 0, dia akan melebur. Jadi proses melebur itu lihat nih. Kalau Bapak buat ini B, ini C. Ini dari A ya. B, G, C itu proses melebur. Coba lihat, ada nggak dia mengalami kenaikan suhu? Tidak ada. Jadi suhu di B sama suhu di C itu sama-sama 0. Kemudian setelah semua melebur, baru suhunya naik lagi. Kamu berikan lagi kalor, suhunya naik terus, bahkan sampai 100 bisa saja ya. Bahkan sampai 100 ya, kasih api dia. Bahkan sampai 100 sampai mendidih dia. Baru dia mendidih dia, di sini dia menguap. Kalau kamu perhatikan ya, IC D sama E. Jadi nanti pun proses untuk menguapkan itu, mengubah air menjadi uap juga dia tidak akan mengalami perubahan suhu.
Jadi yang akan mengalami perubahan suhu itu hanya di sini yang satu ini. Meleburkan enggak, menguap juga tidak. Nah, jadi nanti kalau udah kamu lihat proses meleburkan disebutkan, maka itu tidak akan ada mengalami kenaikan suhu. Maka rumusnya pun, nah juga nih kita kenal nih. Kalau tadi di sini ada kalor jenis, sini juga kita mengenal yang namanya kalor lebur. Nah, kalor lebur. Kalor lebur itu apa artinya? Sama kayak tadi. Energi yang dibutuhkan oleh suatu zat yang masanya 1 kilo untuk meleburkan seluruhnya. Jadi kalau ada es 1 kilo masih padat, untuk kamu leburkan itu semuanya butuh berapa energinya gitu. Contoh, kalori lebur es dalam kalori itu adalah 80 kalori per gram. Jadi kalau ditanya, kalau ada es, ya kalau ada es misalnya 1 gram, berapa energi yang dibutuhkan? 80 kalori. Ada misalnya suatu zat nih, katakan zat X ya, zat X, misalnya zat X. Jadi kalau misalnya zat X ini misalnya 200 joule per kilogram. Nah, lihat perbedaannya. Di sini tidak ada per derajat Celcius kan? Karena apa? Tidak ada mengalami perubahan suhu. Jadi dia hanya 200 joule per kilogram. Jadi kalau ada suatu zat X, ya ada suatu zat X yang masanya itu misalnya 1 kilogram, berapa energi yang dibutuhkan zat X itu untuk meleburkan seluruhnya? Itu 200 joule. Misalnya kalau dalam kalori, misalnya es yang tadi kalau ada 1 gram es ingin kamu leburkan seluruhnya, berapa energi yang dibutuhkan? 80 kalori. Lalu kalau ada 2, lalu kalau ada 3, sama kayak tadi, berarti Q-nya dapat dicari dengan massa kali kalor leburnya. Itu kira-kira, ngerti ya? Jadi nanti tinggal masukkan. Ingat ya, M itu massa, satuan massa apa? Kilogram. Nanti kalau soalnya menggunakan 80 kalori per gram, massanya tidak usah kamu ubah ke kilo. Jadi biarkan aja gram. Tapi kalau nanti dia menggunakan satuan joule per kilogram, jika massanya menggunakan gram, harus kamu ubah menjadi kilogram. Ingat tentang satuan ya. Nah, yang ketiga, kalau untuk menguapkan, jadi sama. Di sini nih prosesnya tadi. Air misalnya, kamu ingin mengubah air itu menjadi uap seluruhnya. Ada dikenal juga dengan kalor lebur tadi. Di sini kita kenal dengan namanya kalor uap. Kalor lebur tadi disimbolkan dengan L ya. Kalor uap disimbolkan dengan U. Jadi kalor uap itu dicari untuk apa? Ya sama. Tadi kalau ada air 1 kilo, ingin berubah jadi uap semuanya, berapa energi yang dibutuhkan? Nah, langsung aja ya, udah ngerti ya dari penjelasannya tadi ya. Berapa massanya, berapa kalor uapnya. Jadi U, L, sama C itu tadi, itu sudah konstanta. Jikapun ada soal yang bertanya tentang berapa salah satu, misalnya berapa C-nya, berapa L-nya, berapa U-nya, itu tergantung matematismu. Jadi contohnya Q sama dengan M, C, delta T. C-nya ditanya. Jadi kalau C sama dengan apa? Q per M delta T. Boleh ya? Atau boleh saja delta T yang ditanya. Delta T sama dengan apa? Q per M kali C. Berarti ya? Atau mungkin tadi L yang ditanya. Q sama dengan M kali L. L yang ditanya. Q per M. Oke? Nanti dengarkan penjelasan ini berulang-ulang. Kemudian selesaikan tugas kita, nanti kirim melalui Google Classroom yang sudah Bapak bentuk. Jadi cara ngirimnya nanti download scanner, ada di scanner di handphonenya, ya. Kemudian nanti ya pelajari pakai scannernya supaya filenya enggak banyak-banyak sekali nanti. Oke? Untuk yang ini silahkan dipelajari. Sekian dan terima kasih.